Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Relia dengan NIM 32231598 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan melakukan praktikum pertemuan ketiga. Pada praktikum ini, kita membutuhkan jendela tempat untuk mengetikkan perintah yang dikenal sebagai aplikasi emulator terminal. File dan directory, langkah pertama yaitu perintah ls. Perintah ls digunakan untuk mencantumkan informasi tentang directory dan file, dan secara default menampilkan informasi untuk directory saat ini. Caranya yaitu kita mengetikkan ls pada terminal, lalu enter. Sudah. Langkah kedua yaitu argumen juga dapat ditambahkan ke perintah. Menambahkan lokasi directory tertentu ke perintah ls akan mencantumkan informasi untuk directory itu. Pada perintah kedua ini, kita menggunakan ls -l garis miring tmp, lalu enter. Seperti ini. Langkah ketiga, perintah berikut akan menampilkan informasi yang sama dengan yang dilihat pada bagian pertama prompt. Untuk yang ketiga ini kita ketikkan enter. Langkah keempat, perintah selanjutnya menampilkan informasi tentang sistem saat ini. Caranya dengan ketik uname. Langkah kelima, yaitu perintah pwd. Perintah pwd ini digunakan untuk menampilkan lokasi saat ini atau directory bekerja saat ini. Untuk selanjutnya yaitu comment history. Cellbus menyimpan histori perintah yang diketik perintah sebelumnya dapat dengan mudah diakses dalam histori ini dengan beberapa cara. Langkah pertama yaitu sebagai berikut. Langkah kedua, untuk melihat perintah dalam jumlah terbatas, perintah history dapat mengambil nomor sebagai parameter untuk menampilkan dengan tepat banyak entry terbaru. Caranya sebagai berikut. Langkah ketiga, untuk menjalankan perintah lagi, ketikkan tanda seru dan nomor daftar history.
Selanjutnya itu variabel sel. Variabel sel digunakan untuk menyimpan data di Linux. Langkah pertama yaitu kita ketikkan echo hello, lalu enter. Langkah kedua, variabel lingkungan tersedia di seluruh sistem-sistem secara otomatis membuat ulang variabel lingkungan saat sel baru dibuka. Langkah ketiga, ketik perintah berikut untuk menampilkan variabel path. Ketik echo path. Langkah keempat, gunakan perintah which untuk menentukan apakah ada file yang dapat dieksekusi. Dalam hal ini bernama tanggal yang terletak di dalam direktori yang tercantum dalam nilai path. Caranya dengan ketik which. Selanjutnya yaitu jenis perintah komen. Pada bagian ini akan belajar tentang 4 jenis perintah yang digunakan di Linux. Langkah pertama, salah satu cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu perintah adalah dengan melihat dari nama asalnya. Langkah kedua, perintah eksternal adalah executable binary yang disimpan dalam direktori yang dicari oleh sel. Untuk perintah eksternal, perintah type menampilkan lokasi perintah. Dalam beberapa kasus, output dari perintah type mungkin berbeda secara signifikan dari output dari perintah which. Menggunakan opsi A-, perintah type menampilkan semua lokasi yang berisi perintah. Langkah ketiga, alias dapat digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang ke urutan kunci yang lebih pendek. Langkah keempat, jenis perintah terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah-perintah ini memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas tertentu.
Mengutip atau quoting. Ada 3 jenis tanda kutip yang digunakan oleh Bash Shell: tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, dan tanda kutip backquote. Kutipan ini memiliki fitur khusus di Bash Shell seperti yang dijelaskan di bawah ini. Untuk memahami tanda kutip tunggal dan tanda ganda, pertimbangkan bahwa ada kalanya tidak ingin Shell memperlakukan beberapa karakter sebagai spesial. Tanda kutip tunggal mencegah Shell dari menafsirkan atau memperluas semua karakter khusus. Tanda kutip ganda menghentikan perluasan karakter globe seperti tanda bintang. Kutip kembali menyebabkan substitusi perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi dalam baris perintah lain. Langkah pertama, jalankan perintah berikut untuk menggunakan tanda kutip kembali ditemukan di bawah karakter pada beberapa keyboard untuk menjalankan perintah det di dalam baris perintah echo. Langkah 2, juga dapat menempatkan simbol dolar sebelum perintah dan setelah perintah untuk menyelesaikan substitusi perintah. Langkah 3, jika tidak ingin backquote digunakan untuk menjalankan perintah, tempatkan tanda kutip tunggal di sekelilingnya. Jalankan yang berikut ini. Langkah 4, perhatikan bahwa penempatan karakter backslash di depan setiap karakter. Langkah 5, karakter kutip ganda tidak berpengaruh pada karakter backquote. Langkah 6, karakter tanda kutip ganda akan berpengaruh pada karakter wildcard, menonaktifkan arti khusus mereka.
Pernyataan kontrol biasanya mengetik suatu perintah dan menjalankannya saat menekan Enter. Selbas menawarkan 3 pernyataan berbeda yang dapat digunakan untuk memisahkan beberapa perintah yang diketik bersama. Langkah 1. Jalankan 3 perintah berikut bersama-sama dipisahkan oleh titik koma. Langkah 2. Sekarang gabungkan 3 perintah yang dipisahkan oleh titik koma di mana perintah pertama dijalankan dengan hasil kegagalan. Langkah 3 selanjutnya gunakan logika dan untuk memisahkan perintah. Langkah keempat, gunakan logis dan perintah yang gagal seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Langkah 5, karakter atau yang memisahkan perintah berikut menunjukkan bagaimana kegagalan sebelum pernyataan atau menyebabkan perintah setelahnya dieksekusi.